Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali. Senang rasanya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, melihat wajah-wajah yang penuh sukacita karena kemurahan Tuhan yang luar biasa tentunya di kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Dia, Raja yang hidup, Bapa yang kekal. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bersaat teduh sebentar, mungkin menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ke belakang. Tuhan sudah memelihara kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.
Syukur bagimu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, segala hormat kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Syukur bagimu, Engkau layak hidup, Engkau layak hidup. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang indah di pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mempersatukan hati kami dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan Tuhan, dan setiap firman-Nya nanti kami dengar Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan ada di setiap hati kami Tuhan. Kami tidak apa-apa, dan kami tidak bisa tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Bapa, masuklah dalam hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Kau yang melawat, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, shalom, shalom, shalom. Siapa yang suka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan untuk Raja kita, karena Dia yang memberikan sukacita. Pujian syukur karena kasih-Mu, kasih dan rahmat-Mu.
Haleluya, mulialah nama Tuhan. Pujian syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, itu kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sekarang, janji-Mu yang sempurna. Oh, Allah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Dialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sekarang, janji-Mu yang
oleh buat Raja kita, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita datang dengan hati yang tulus, pasti Tuhan mau hadir dan berbicara kepada kita. Ya mungkin cara Tuhan bagi kita semua ini nggak terbayangkan, mungkin di luar pikiran kita. Tapi yang kita harus yakinin, pasti itu yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Syukur atas kuasa jarimu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau lakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa darah-Mu Bapa. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat
kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang melawat hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Belum sarapan nih kayaknya. Shalom. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita sehat hari ini pun juga karena kebaikan Tuhan. Di bulan November ini, marilah kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa? Orang yang dapat mengingat kebaikan Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan tidak punya alasan lain untuk dapat berkata bahwa semua ini karena usahaku. Orang yang dapat mengingat Tuhan itu akan berkata bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu cukup bagiku. Amin. Kalau kita hari ini masih berkecukupan, masih bisa makan kenyang, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kita hari ini ya merenungkan kenapa sih aku harus mengingat kebaikan Tuhan? Bukankah kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang taat kepada Tuhan, saudara. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagian besar hanya keluar dari mulut dan tidak dari dalam dasar hati. Tapi kalau orang yang taat, ada dua-duanya. Selain dia percaya berkata-kata dalam mulutnya, ia juga percaya dalam hatinya. Karena apa? Karena ia tahu semua yang ia rasakan, semua yang ia nikmati, semua yang ia dapatkan itu karena kebaikan Tuhan semata. Dari semata-mata kebaikan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama membuat hidup kita itu lebih baik, membuat hidup lebih hidup lagi. Ya, bukan hanya sekedar hidup, saudaraku, yang sekedar hidup yang hanya menunggu giliran jaga, sekedar hidup yang hanya menunggu ajal tiba. Itu adalah hidup yang tidak ada manfaatnya, saudaraku. Ya, kita bekerja keras, ya kan, mendapatkan untuk bisa membeli logistik, membeli makanan hanya untuk mempertahankan hidup. Nunggu giliran jaga, ajal menjemput, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, betapa hidup kita itu sungguh sangat berarti, sungguh sangat berharga. Ya, katakan berharga. Hidup saudara itu berharga. Hidup saudara itu harganya mahal, saudaraku yang dikasih. Kenapa? Penebusan dengan nyawa, saudaraku yang dikasih. Bukan hanya sekedar mengorbankan seekor ayam jago, bukan mengorbankan seekor celeng. Ya, kalau di Papua yang menjadi korban adalah babi. Ya, kalau bukan hanya sekedar harus memotong kerbau kalau di suku-suku bagian Indonesia Barat. Ya. Tapi
Tapi pengorbanan yang kita terima adalah pengorbanan yang diberikan oleh Sang Pencipta kali langit dan bumi. Artinya apa? Kita yang seharusnya mendapatkan murka Allah, kita mendapatkan keselamatan karena apa? Tuker guling. Nyawa ganti nyawa. Ya, nyawa ganti nyawa artinya nyawa manusia penebusannya sepadan harusnya ditebus dengan nyawa manusia, saudaraku yang dikasih. Kalau nyawa manusia ditebus dengan nyawa binatang, itu tidak sebanding. Makanya tidak dapat mencapai ya kemuliaan yang diharapkan, yang dirancangkan oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Ini alasan kita menjadi orang yang selalu percaya dan belajar tetap untuk memegang teguh. Orang yang memegang teguh itu hidupnya nggak sembrono, saudara. Orang yang memegang teguh ya perjanjian dengan Tuhan, hidupnya itu tidak semena-mena, saudara, tidak semau-maunya. Ini alasan kita hidup hari ini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, mengingat kebaikan Tuhan, ya, harusnya kita itu divonis sudah mati. Ya. Walaupun kelihatan hidup dan jalan-jalan, sebenarnya kita itu adalah mayat hidup tanpa Tuhan. Jika hidup kita tanpa Tuhan, kita sedang pada posisi, kondisi, situasi adalah mayat hidup yang tidak punya pengharapan di ujung sana. Ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, dikatakan Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kita memiliki hidup. Hidup kita hari ini tanpa ada tuduhan, ya, dari rasa bersalah. Walaupun kita adalah orang yang selalu bersalah, ya. Ada yang tidak terima bahwa kita adalah orang yang selalu bersalah? Ya, kita adalah orang yang selalu baik, ya kan? Ingat, standar Alkitab itu berbeda dengan standar orang dunia, saudaraku. Ya, kalau orang dunia bersalah itu melakukan kesalahan yang jelas-jelas kelihatan. Tapi standar Alkitab, orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu standarnya adalah dosa. Kita diem aja itu dosa. Sama dengan ketika Hawa memetik buah terlarang itu, dia mencicipinya, memberikannya kepada Adam, dan Adam hanya diem aja. Apa akibatnya? Fatal. Katakan fatal. Fatal. Diem aja itu sudah fatal, sudah. Apalagi melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan itu kecewa. Ketika kita tidak berbuat apa-apa itu sudah fatal. Ya, seperti Adam membiarkan Hawa istrinya makan buah yang dilarang. Itu fatal, hukumannya diusir dari Taman Eden. Hanya gara-gara diam. Jadi orang yang pendiam itu belum tentu bagus, sudah, dibandingkan dengan orang iya kan? Kalau orang sudah ketahuan isi hatinya, tapi kalau orang yang pendiam itu nggak ketahuan, saudaraku. Tapi fatal akibatnya. Akibat Adam diam saja, tidak memberikan teguran kepada Hawa istrinya, ya. Apakah dengan mengasihi Hawa, Adam boleh memperlakukan apa saja yang dibuat oleh istrinya dihalalkan, saudara yang dikasih Tuhan? Ya.
Itu kesalahan yang fatal juga. Membiarkan orang yang dicintainya itu melakukan apa saja yang diperbuatnya tanpa memberikan teguran. Itu juga fatal, saudara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Adam, saudara. Tapi di sini mengingat kebaikan Tuhan, kita sudah jauh terpisah dari kasih Allah. Ya, di situ Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Saudara dan saya mempunyai hidup. Hari ini kita tahu kita seorang pendosa, ya. Kamu aja lagi gitu kan. Kita, saudaraku, adakah di antara kita yang tidak melakukan dosa tiap-tiap hari, absen tiap-tiap hari? Ada? Ya, kalau ada itu sudah setengah dewa, ya kan? Tapi saudaraku yang dikasih itu, mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan itu menolong kita berkali-kali. Bahkan di ujung sana, sebelum kita bertobat, sebelum kita menjadi orang baik, ya kan, Ia sudah berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup," supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jangan hanya berharap kalau hidup percaya kepada Tuhan, hidup berkelimpahan itu serba mewah, serba wah gitu kan, saudara. Ingat, syarat berkat adalah bekerja. Kelebihan berkat, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, syarat untuk menerima berkat adalah kita harus bekerja. Orang yang bekerja berhak, layak, patut mendapat upah. Jadi orang yang bekerja sudah sewajarnya menerima berkat. Tapi kalau sudah begitu masih ada kelebihan berkat, itu namanya kasih karunia, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih. Jadi hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, orang yang menikmati perjamuan Tuhan itu adalah orang yang sadar dirinya sudah berdosa, butuh pertolongan Tuhan. Bukan orang yang menikmati perjamuan, "Aku sudah kudus maka layak." Salah besar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Orang yang menikmati perjamuan Tuhan datang kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, orang berdosa ini. Terima kasih buat kebaikan." Bukan karena kita layak, kita sudah baik, kita sudah kudus, kita sudah suci, kita semena-mena dengan sana. Haleluya. Bukan seperti itu, saudara. Salah besar kalau kita dapat menikmati perjamuan Tuhan karena kita merasa menjadi orang baik. Justru ketika kita menjadi orang yang tidak baik, kita datang kepada Tuhan mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di salib. Roti lambang tubuh Tuhan yang diserahkan. Anggur lambang darah Tuhan yang dicurahkan. Artinya roti dan anggur itu lambang kehidupan. Kita menikmati kehidupan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Dalam hal kebajikan, saudara. Ya, kalau kita ekspektasinya mengikut Tuhan harus, ya, harus kelimpahan dalam materi. Salah besar. Materi itu hanya bonus, saudara. Ya, kelimpahan dalam kemurahan kebaikan Tuhan, saudara. Maka ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan. Ya, hai jiwaku, pujilah Tuhan." Ya, ada banyak orang yang tidak bisa, ya, mengingat kebaikan Tuhan, tidak bisa mengingat bahwa berkali-kali Tuhan menolong kehidupan, bahkan menolong dari jurang maut, ya, dari murka Allah. Ya, kita selalu berfokus pada diri kita sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Ya. Ya memang kenapa saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita dapat mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan itu datang. "Aku datang untuk memberi kamu hidup." Kehidupan kita itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.
maka kita bisa berkata dalam hati, pujilah Tuhan, ya, hai jiwaku. Dalam kondisi gini, bersukacitalah senantiasa. Dalam kondisi sedih, dapatkah kita bersukacita? Dalam kondisi kecewa, dapatkah kita bersukacita? Dalam kondisi marah, dapatkah kita bersukacita? Tidak. Terus bagaimana cara mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Mengingat firman Tuhan ini, ya, Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku. Diingatkan kembali, mereview ulang kehidupan kita. Tuhan sudah baik, mau apa lagi kamu? Tuhan sudah baik, mau apa lagi kamu? Pujilah Tuhan hai jiwa yang tidak berapi-api menahan kemarahan yang mau membludak, reda dan ya. Yang sedang kecewa, sekecewa-kecewanya, sakitnya tuh di sini, ya. Mengingat kebaikan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya kan? Janganlah lupakan segala kebaikannya. Mulai kekecewaan kita yang tidak berdasar itu, kita dasarkan pada kebaikan Tuhan. Oh, masih ada Tuhan, ya. Ketika kita sudah terasa bahwa kita itu sedang merasa sakitnya, sampai terasa di ubun-ubun, saudara yang dikasih Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus perjalanannya menuju bukit Kalvari, bukit Golgota, diejek, disuruh mikul salibnya sendiri, terus dicambukin, diludahi, diolok-olok, dipersekusi, ya, didorong, ya. Lebih parah mana daripada apa yang sudah kita alami, penderitaan yang kita alami? Lebih parah yang dilakukan, yang sudah diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita, hanya demi sampai tiang gantungan itu, ya. Tuhan tidak melakukan apa yang Ia sudah seharusnya Dia kerjakan. Sekali kibas rata dengan tanah, saudara. Tapi Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, diam, ya, tanpa ada perlawanan. Demi apa? Demi kita, saudara dan saya. Kebaikan Tuhan itu tidak terukur, ya. Maka pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, dan juga hidup ini adalah sebuah penyembahan. Mungkin ada banyak orang berkata bahwa penyembahan kita kepada Tuhan adalah kata-kata yang indah, nada-nada yang indah, ya. Orang menyanyi katanya memuji Tuhan, ya kan? Perlu dicek dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita datang beribadah di gereja, kita menyanyi memuji Tuhan itu sedang memuji Tuhan atau menghibur diri sendiri? Kalau mau jujur, saudara. Karena banyak orang, ya, datang ke gereja ibadah itu pilih-pilih gereja, ya kan? Oh, musiknya gak bagus, alatnya gak lengkap, sound systemnya acak-acak, ya kan? Oh, ruangannya panas. Sebenarnya ia sedang datang untuk mencari Tuhan atau sedang mencari hiburan. Seperti kita datang masuk ke Raja Wali, ya kan? Dengan suasana gedung yang kedap suara, tenang, hening, mendengarkan sound system yang menggelegar, ya kan? Dengan tempat duduk yang empuk, ya, hanya membayar berapa? 30.000, ya. Senyaman itu kita duduk manis, wah, sambil bawa minuman dan makanan, ya. Nanti saya lihat. Ya.
bedanya ketika kita sedang ada dalam gereja. Apakah kita sedang seperti ada di ruang teater Raja Wali atau sedang mencari Tuhan? Ya, bisa terganggu dengan kiri kanan, ya. Apakah fokus kita dengan suasana yang ada menciptakan atmosfer itu psikologis, saudara? Atmosfer penyembahan itu psikologis, ya, olah rasa, ya, sampai kita menangis itu psikologis. Setelah menangis ya kelakuannya nggak berubah kok, ya. Tuhan, aku kapok, aku bertobat. Besoknya lagi melakukan hal yang sama. Apakah itu yang dibilang kita sedang beribadah? Beribadah yang sesungguhnya level yang paling tinggi, ya, dalam budaya orang Israel, orang Yahudi adalah ketika ia belajar merenungkan firman Tuhan. Kalau kita menyanyi dan berdoa itu kita yang bicara kepada Tuhan, tidak memberi kesempatan Tuhan bicara. Saudara menyanyi, saudara berkata-kata dari dalam hati, keluar dari mulut kita, ya, menyanyi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, ya. Kita yang ngomong kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan. Nah, apalagi kalau doanya permintaan, dan permintaan, saudaraku. Kita yang terocos terus kepada Tuhan tanpa memberi kesempatan Tuhan bicara. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, yang berbicara adalah Tuhan, sementara mulut kita terkunci. Kita dengar Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Nah, lebih sering mana kita memilih, ya? Kita yang selalu berbicara kepada Tuhan atau Tuhan yang berbicara kepada kita? Ya, kalau kita yang selalu banyak bicara kepada Tuhan, maka yang terjadi hidup kita tanpa banyak perubahan. Tapi kalau banyak, ya, Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, maka hidup kita lama-kelamaan akan diperbaharui dari hari ke hari. Diperbaharui dari hari ke hari. Karena Tuhan yang berbicara kepada kita, kita mendengar dan kita melakukannya. Itulah penyembahan. Bukan sekedar aku percaya. Naik Pak. Ya, kayak Opa Niko, ya. Kalau sudah begini tangannya langsung aku percaya, langsung jemaat yang di lapangan itu. Ya. Wow. Olah rasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pulang gak berubah hidupnya, ya. Bahkan ketika ada di altar call itu, saudaraku, banyak yang pura-pura. Ini kok ya di jamaah Tuhan gak selesai sampai acara selesai kok sampai guling terus. Ya. Saya suka kontrol itu. Kalau ada KKR saya suka kontrol, saya paling dekat dengan panggung. Siapa yang manipulasi di situ saya tahu. Ya, apakah ini kerjaan setas, apakah ini camper, atau benar-benar dia dijamah oleh Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala mengingat kebaikan. Mari kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara kita susah, ingat kemarin Tuhan sudah tolong. Ya kan? Kalau hari ini sedang buntu, ingat kemarin sudah bukakan jalan. Kalau hari ini kita sedang sedih, ingat kemarin kita dihiburkan. Janganlah lupa kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, meyakinkan diri berdasarkan firman Tuhan, saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup di Purwokerto. Gak usah jauh-jauh di Israel. Di Purwokerto, ya, melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup di sini. Ya,
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan, tak pernah kulakukan. Loh iya kan? Katanya tak pernah meragukan Tuhan, tapi tak pernah melakukan, saudara. Kan kebangetan toh ya. Tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes, benar. Saya tahu ketika Hizkia sedang berkata-kata bahwa lagu yang terakhir, ya kan, itu keluar dari dasar hati. Kenapa? Kalau Tuhan sudah menolong, ya, dengan kekuatan fisiknya, ya, bekerja, benar nggak istilah-istilah? Dia bisa mengalami kekuatan yang tadinya tidak bisa angkat beban sudah ngos-ngosan. Tapi sudah uji coba berapa bulan ini? 2 bulan, ya, sakit gara-gara makan sambal. Ya, bukan karena pekerjaan beban yang diangkatnya, tapi dia sakit gara-gara makan sambal. Ya, MBG dari kantornya. Nah, saudaraku yang dikasih, mengingat kebaikan Tuhan, ya, ketika menyanyikan untuk Tuhan, kita mencari Tuhan, hadirat Tuhan, ya, sampai-sampai semua masalah sepertinya, yakinlah kalau Tuhan bisa tolong. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan harusnya juga bisa tolong, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, percaya kita ada di Purwokerto, Tuhan pasti tolong. Amin. Mungkin saudara punya beban dalam hidup ini berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang dengan keluarganya, ada yang dengan pasangannya, ada yang dengan anaknya, ada yang dengan orang tuanya, ada yang dengan pekerjaannya, ada yang dengan, masa dengan pacarnya masuk? Enggak lah ya. Enak ya? No comment ya deh. Ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Jangan sampai kita melihat dalam Alkitab. Seringkali kita baca dalam Alkitab, dalam kisah, dalam kitab Kejadian, Tuhan turun melihat apa yang diperbuat oleh anak-anak manusia. Padahal Tuhan itu Maha Melihat. Kenapa harus turun dari surga? Kan lucu ya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, tapi Ia berkata, marilah kita turun. Kenapa? Karena saudara adalah sebenarnya biji mata Tuhan. Saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Maka di sini aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup di Purwokerto, di Banyumas, dan di mana kita tinggal, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang pada masa mudanya, ya, seperti ini. Mazmur aja mengakui tanpa malu-malu, saudaraku, ya. Dicatat dalam Alkitab, dunia tahu siapa pemazmur. Kita seringkali jaim-jaim ya. Wah, bukan, aku gak pernah melakukan kayak gini. Tapi ingat nih, proklamasinya Pak pemazmur, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Artinya apa? Pemazmur pernah menjadi pendosa. Banyak pelanggaran yang dilakukan dan ia proklamasi. Dia tidak malu-malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen malu-malu mengakui salah dan dosanya. Ya, sudah salah diam aja, sudah salah ngotot aja, sudah salah marah, saudara. Nah,
dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan kembali. Ya, kita hari ini ada karena juga kebaikan Tuhan, saudaraku. Kita dapat melayani, kita dapat bekerja, kita dapat melakukan segala sesuatu karena kebaikan Tuhan semata. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita mau jadi apa? Ya, mungkin ya sudah sama dengan mereka yang ada di luar sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pemazmur memberikan pengakuan, tercatat dalam Alkitab, saudara semua baca, tidak ditutup-tutupi aibnya. Apakah kita akan menuduh pemazmur ini sebenarnya orang jahat ya? Tapi banyak yang kagum tahu dengan pemazmur, banyak yang suka tahu ayat-ayat Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tapi di sisi lain, ya, kita menolak yang seperti ini, saudaraku, ya. Menolak bahwa sisi gelap yang pernah dilakukan diakui di hadapan Tuhan. Itu karena apa? Tuhan itu baik, saudara. Ya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang membuat kita harusnya jatuh hati, jatuh cinta kepada Tuhan itu jatuh berkali-kali harusnya. Kenapa? Tuhan itu sudah baik sebelum kita menjadi orang baik. Tuhan itu digantung di kayu salib sebelum kita bertobat. Kalau nunggu kita bertobat jadi orang baik, kapan Tuhan datang? Ya kan? Coba. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Artinya apa? Kasih Allah itu terbukti. Ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Endingnya bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kapan kita bersyukur, saudara? Ya. Apakah nunggu gaji naik baru bersyukur? Apa nunggu anak lulus baru bersyukur? Apa nunggu ulang tahun baru bersyukur? Apa nunggu promosi-promosi baru kita bersyukur? Kalau nunggu itu, kapan kita jadi bersyukurnya? Kita menghirup udara ini harusnya sudah bisa bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Nah, ku sembah, ku sembah, ku sembah itu hidup kita berubah, bukan gak berubah. Ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya, saudaraku, saya seringkali berkata dengan orang-orang dekat, Tuhan memberkati, upahmu besar di surga. Saya lanjutkan, dan di bumi. Alkitab katakan upahmu besar di surga. Imanmu harus berkata dan di bumi loh. Aku datang memberi kamu hidup supaya hidup kamu itu berkelimpahan dalam kemurahan Tuhan. Ya, maka di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masih punya pengharapan bahwa kehidupan kekal setelah kita di dunia ini kita pindah. Ya, kita pindah, Saudara. Mengingat kebaikan Tuhan. Ya.
Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Kasih dan kemuliaan Ia beri. Kasihnya Ia berikan, kemuliaan Ia berikan. Artinya apa? Kita menjadi orang manusia yang di atas rata-rata. Ya. Bahkan dikatakan Alkitab berkata bahwa kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Bayangkan kalau kita ini segambar dan serupa dengan Allah, duplikatnya Allah sang pencipta langit bumi, terus kita melakukan hal yang berbeda dengan karakter Allah, apakah kita masih patut menyandang anak-anak Allah? Ya. Di wajahmu ada wajah Kristus. Ya. Melihatmu melihat wajah Kristus hadir di tengah-tengah kita. Karena apa? Dikatakan, ya, tubuhmu adalah bait Allah. Di mana bait Allah itu roh Allah ada, Tuhan hadir, ya. Maka dalam kehidupanmu adalah mencerminkan kehadiran Tuhan Yesus. Ya, mencerminkan kehadiran Tuhan Yesus itu bisa, ya, membuat orang yang patah hati menjadi punya pengharapan. Orang yang susah menjadi menerima kelegaan. Orang yang sedang naik darah bisa menjadi tenang teduh galan. Ya. Nah, di sini dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Apa kuncinya? Ayat ini saudara yang dikasih Tuhan, supaya kebaikan Tuhan itu tidak tertahan, tidak ditahan, tidak dipending, ya, dari orang yang hidup tidak bercela, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, mencerminkan wajah Kristus, menjadi berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, maka berkatnya itu tidak akan ditahan-tahan. Ya. Saya mau katakan begini, kesaksian dari kemarin, saudara membaca flyer renungan hari kemarin, bahwa pergilah dan belilah bahan makanan stok logistik. Renungan yang kita renungkan, yang kita dapatkan, kan itu dari sekian banyak ayat. Yang saya pilih, yang saya dapat, yang merema adalah ayat itu. Sehingga saya kasih judul, pergilah dan belilah bahan makanan stok logistik. Untuk apa? Supaya tetap hidup, supaya bisa makan, kenyang, sehat. Apa yang terjadi? Saya dapat berkat beras, ya. Tuhan kirim, ya, berkat beras. Walaupun berasnya mereknya apa? Pencak silat itu. Ya, apakah ini enak? Saya bilang karena berkat. Oh, enak. Ya, namanya dikasih itu nggak perlu pilih-pilih, saudaraku. Namanya dikasih. Apakah ini enak? Oh, enak. Karena tiap hari memang masak beras itu, ya, enak. Ya kalau nggak enak kasihkan orang lain saja. Oke, siap. Nah,
Pertama saudaraku, orang yang merenungkan firman Tuhan, mendapatkan kemurahan, berkat kemurahan Tuhan itu tidak ditahan-tahan. Ya kan? Yang pertama kita mendapatkan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Yang kedua, kita bisa punya sarana untuk memberkati orang lain. Ya kan? Kalau enak dimakan, kalau nggak enak dikasih orang lain. Loh kan kurang ajar juga tuh. Ya mau ya. Kalau nggak enak mau dikasihkan saya mau? Enggak kan? Lah mau aja nggak doyan apalagi saya itu kan. Nah, artinya apa? Setiap pemberian berkat Tuhan kita tidak usah perlu nyancar, ya kan? Enak gak enak telan, ya kan? Dapat berkat Tuhan ya. Ia tidak akan menahan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, salah satunya kalau kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan tiap-tiap hari, ya, baca Alkitab saudara, belajar merenungkannya, hidupi hari itu dan nikmati berkat kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi? Latih itu tiap-tiap hari. Sambil berkata, aku percaya bahwa hari ini aku menikmati kebaikan Tuhan. Ya, aku percaya bahwa Tuhan menolongku hari ini. Ya, kalau pada waktu itu anak-anak Yusuf dan keluarganya, anak-anak Yakub dan keluarganya, ketika di dalam musim kelaparan tidak ada gandum di negerinya, yang ada hanya di negeri Mesir, dia hanya punya duit. Tapi ketika punya duit pun tidak bisa melakukan transaksi semau-maunya, bersyarat uang sebanyak apapun. Ketika sang penguasa tidak memberi izin untuk membeli gandum, maka gandum itu tidak bisa dibawa pulang. Makanya di situ saya dapatkan bahwa kalau Tuhan yang berperkara, pasti Tuhan yang akan menolong. Kalau Tuhan yang mengendalikan dunia ini, maka kita harus percaya Tuhan yang akan menolong orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Amin. Tidak bercela itu ya susah ya. Tidak percaya. Saya yakin dan percaya ketika saudara menyembah Tuhan, belajar Alkitab, Tuhan banyak berbicara dalam hidup saudara, tidak akan pernah berkata susah. Amin. Masa gak percaya sih? Kalau sama saya gak usah percaya, tapi percayalah pada firman Tuhan. Ya kan? Saya bisa ikat janji, saya bisa lupa diri, ya kan? Saya bisa arogan, ya. Saya bisa sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Tapi saya tahu ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan mengubah hidup saya. Kalaupun hari ini merasa ada ketakutan, saya kembali buka Alkitab. Ya, kan katanya manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Kristus, saudara. Ya, kalau roti saja nggak cukup untuk hidup, berarti saya harus makan firman. Seringkali hal yang seperti ini diremehkan oleh banyak orang. Mana bisa kenyang Pak makan firman? Ya, lah buktinya loh. Ya, setelah makan firman, ya, firmannya pergi dan belilah bahan makanan, stok logistik, data logistiknya sudah kan luar biasa. Ya, saya berharap saudara mulai mempraktekkan firman supaya apa? Merasakan kebaikan itu bukan hanya dari kata orang saja, seperti hanya Ayub cerita, ya. Ayub mulai percaya itu hanya dari kata orang saja,
aku mendengar tentang engkau, tapi hari ini aku melihat engkau. Mengalami pribadi, maka imanmu akan menjadi iman yang kuat, saudara. Iman yang tidak goncang, iman yang tidak terombang-ambingkan. Situasi boleh berubah. Saudaraku, sebentar lagi tahun baru. Apakah dengan berpikir sebentar lagi tahun baru hidup kita jadi baru, ekonomi yang baru, ya kan? Suasana baru, resolusi baru. Yakinkah saudaraku? 2026 tambah baik. Orang-orang yang punya aset banyak di Indonesia mengatakan bahwa ekonomi bangsa ini tahun depan bukan tambah baik. Orang yang memegang roda ekonomi Indonesia, dari kumpulan orang-orang kaya itu berkumpul, ya, mereka mengatakan bahwa ekonomi yang berputar sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu bisa bayangkan? Saya berjumpa dengan seorang lulusan sarjana hukum di sebuah toko. Saya tidak percaya kalau anak ini anak yang biasa-biasa saja saya datangi. Ya. Lama di sini pakai jasa apa? Sarjana apa? Sarjana hukum. Bagian apa? Pramuniaga. Kenapa dilakukan? Daripada nganggur, Pak. Sarjana hukum jadi saji pramuniaga. Seperti baik lah. Ya udah lalu rundingan dulu. Ya, terus saya tanya, terus apa fungsinya ijazahmu di situ? Gitu kan? Berapa banyak kali wisuda universitas di Purwokerto Banyumas? Tiap kali wisuda berapa ribu orang. Sementara lowongan kerja, pekerjaan-pekerjaan yang memberikan gaji tinggi berapa orang? Kemarin ngobrol katanya ya, 5.000 yang melamar hanya diambil 5 orang terbaik. Artinya apa? Dari 5.000 hanya 5 orang yang dipilih untuk bekerja di sebuah perusahaan. Nah yang lain-lain itu kemana? Bayangkan. Lulusan sarjana tiap tahun berapa biji? Lowongan bertambah. Oh banyak perusahaan pada tutup, rumah makan pada tutup. Ya kalau cuma kerja di rumah makan ya mending jualan sendiri dong. Kan begitu dong. Ya Mas. Rumah makan tambah banyak, yang beli siapa? Yang beli siapa? Ya kan? Terus yang dipakai beli itu dari mana? Pertanyaannya. Lah mau belum kerja. Nah, kembali di sini mengingat kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di Purwokerto ini banyak. Di Jakarta sarjana pakai baju oranye. Apa kerjanya? Oke. Jauh-jauh lulus kuliah 5 tahun di Purwokerto, merantau ke Jakarta, sana ngelamar pakai baju oranye. Pegawai negeri tuh. Hah? Pegawai negeri. Pegawai negeri. Harusnya bersyukur toh, mengingat kebaikan kita hari ini ada, kita dipelihara Tuhan. Ya, kembangkan potensi kita di kota ini. Gak usah jauh-jauh. Saya ngobrol dengan tukang mie ayam. Aduh repot Pak. Kenapa? Harus punya tempat sendiri. Lah kalau harus punya tempat sendiri, duitnya dari mana? Tadinya sih saya pikir kayak gitu Pak.
Tapi untuk percepatan perkembangan usaha harus punya modal besar. Nah terus caranya, istri saya minta izin mau jadi TKW ke Hongkong. Minimal 2 tahun kontrakan. Yakin melepas istrimu untuk cari uang? Kurang ajar kan? Jadi kambing perah ya. Tapi kambing merah istri. Pergilah ke Hongkong. Ya, untuk apa? Untuk modal. Apakah yakin dengan modal gaji dari TKW itu istrinya bekerja akan yakin usahanya masih berhasil? Belum tentu, no ya. Saya goyang. Masih mengizinkan istrimu pergi ya mas? Harus punya tempat sendiri pak. Harus punya tempat sendiri. Apa iya? Itu orang malas saja gak mau berjuang. Sewa 19 juta per tahun. Bisa dibayar. Sekarang mendapatkan tempat gratis, tapi gak ada peningkatan. Harusnya 19 juta untuk modal kan bisa. Tapi ternyata masih berkata kurang modal. Sungguh aneh ya pemikiran orang. Sewa 19 juta bisa. Mendapatkan tempat gratis berarti ada uang sewa 19 juta kan? Harusnya bisa untuk modal kan? Tapi kemana yang 19 juta? Enggak tahu kan? Tugas saya menggoyang-goyang seperti sudah ketemu dengan orang ngobrol, ketemu dengan orang ngobrol, ya, ketemu dengan orang makan, nah, enak ngobrol makan begitu. Nah, dari sini ketika kita bisa jadi berkat, ya, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bersalah. Tuhan tidak akan pernah menahan berkatnya, saudara. Nah, 3 poin terakhir saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kesulitan apapun, kesulitan itu ada batasnya, bukan akhir dari segalanya. Allah sedang menyiapkan hal terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kita hari ini merasa kehidupan paling tersulit, ya, sudah berkali-kali, ya, kita mengalami kehidupan pada titik nol, titik terendah, ya kan? Ya, kita akan memiliki tetap pengharapan di masa sulit itu, saudara. Jadi kita masih punya pengharapan dalam Tuhan. Alasan kita punya pengharapan di dalam Tuhan di masa sulit ini karena kita punya Tuhan yang besar, saudara yang dikasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesulitan hari ini masih dalam pantauan Tuhan, saudara. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja. Amin. Artinya apa? Kita tidak bekerja sendirian. Kita punya backup. Kita punya backingan. Ya. Kita punya orang pusat, kata Gus Ikdam, ya kan? Allah turut bekerja. Amin. Yang poin kedua, ya, Tuhan Yesus tak pernah berubah. Ya, Tuhan Yesus tak pernah berubah. Kalau dulu Ia mengorbankan nyawanya, ya, untuk membebaskan kita, Ia pun juga akan melakukan hal untuk menolong dan menopang dalam segala kesulitan kita, ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tak terbatas, saudara. Selama-lamanya. Artinya apa? Sampai kapanpun kalau kita mau mengasihi Tuhan, dikatakan kebaikannya tidak akan pernah ditahan. Ya, kebaikan Tuhan itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Poin terakhir, saudara, ya.
ada pengharapan yang lebih besar dari kehidupan kita sekarang ini, bahwa kemuliaan kekal jauh lebih besar. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan hari ini tidak sebanding dengan apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau bisa, ya, kalau bisa, kan harapan kita, Tuhan, aku mau menikmati kasih dan kemurahan-Mu tiap-tiap hari. Bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa. Jangan kalau bisa. Saudara, kalau saya berdoa untuk saudara yang sakit, ya, saya ngomong kayak gini. Saya nyuplai dari kata teman-teman saya. Dari teman saya mau berdoa untuk Tante Nek, tapi kalau nggak sembuh, nggak apa-apa ya. Masih yakin saya mau berdoa? Harus ngotot kan? Tante yakin ya, Tante Tuhan jamah dan sembuhkan. Bukan yang perkataan pertama. Tante jangan berharap banyak ya kalau doa saya nggak dijawab, kan? Mau kira-kira saya doakan? Enggak. Doa kok nggak yakin yang kepriwe. Ya, kalau doamu ya kalau Tuhan izinkan. Lah kalau Tuhan nggak izinkan ngapain berdoa? Halo? Ya imanmu ya, saya percaya Tuhan tolong besok kemurahan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Kan begitu. Ya kalau Tuhan beri kemurahan besok ya tolong, kalau enggak ya besoknya lagi. Apa mau doanya kayak gitu? Ya silakan saudara pilih, saudara. Nah, hari ini ketika mengingat kebaikan Tuhan tak pernah gagal, maka kita harus percaya dengan sungguh bahwa kemuliaan jauh lebih besar. Hal yang lebih besar aja disediakan untuk kita, apalagi hal kecil-kecil hari-hari yang kita lalui. Pasti Tuhan sediakan. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk menikmati perjamuan Tuhan. Sambil mengingat kebaikan Tuhan, saya percaya saudara sudah merenungkan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh teramat baik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya berkat kemurahan-Mu tersedia bagi kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, hati yang cukup untuk dapat mengingat kebaikan Tuhan, dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, kami percaya besok pun Tuhan juga menolong. Dalam berkat nama Yesus, kami menyiapkan hati, menikmati perjamuan Tuhan, mengingat kebaikan-Mu sudah memberikan nyawa-Mu di kayu salib. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru,
saya mendapatkan firman Tuhan dari roti perjamuan per hari ini untuk modal selama 1 bulan ke depan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Artinya apa? Selama 1 bulan ini belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Mukjizat terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan terlalu berat jika kita mengasihi Tuhan. Belajar mulai dari sedikit, tidak perlu ya langsung besar ya. Yang besar dimulai dari yang sedikit, saudara ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Intinya jangan pelit. Itu yang pertama. Ada 3 orang yang mendapatkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Yeremia 17:14b. Selamatkanlah aku Tuhan, maka aku akan selamat. Amin. Percaya. Rumput berbicara tentang makanan, air, persediaan supaya tidak kehausan. Percaya Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Yang ketiga, Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. ya, yang rajin-rajin berdoa ya Pak ya. Kita akan tinggi-tinggi ke atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan ya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah kita terima. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, terima dan minumlah. Haleluya. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan memberkati hidupku. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan persembahan yang kita miliki. Saya undang para petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas
berkat firman-Mu ini kiranya dapat merema di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dalam pagi siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati. Amin. Bapak Ibu, pengumuman hari ini mulai minggu besok ada persembahan untuk Natal yang ada di kotak depan di situ, ya. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, bukan masalah berapa yang harus menjadi nominalnya, tapi seberapa saudara bisa mengingat kebaikan Tuhan. Dengan yang ada, kita rayakan Natal dengan berkat yang ada. Kalau nggak ada berkatnya, kita nggak Natalan. Ya, ya. Kalau berkatnya nggak ada, ya kita nggak Natalan ya. Pasti ada berkat. Oh, tetap Natalan ya. Oke. Imanmu besar sekali, Pak. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun, tanggal 1, tanggal 2. Hah? Pak Sasongko? Masih lama minggu depan. Masih lama. Ini bareng-bareng. Banyak temennya. Baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami terlalu yakin akan kebaikan-Mu untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini. Bahkan untuk mengakhiri tahun ini, kami terlalu yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik dan terindah. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Kami percaya Tuhan sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu yang mengasihi Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Pengasihan-Mu turun atas setiap umat Tuhan yang hari ini mendengar kebaikan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara, mari kita pulang dengan menerima berkat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hak, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan diperintahkan mendatangi engkau ke dalam kehidupan. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan diberikan kepadamu. Diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anak, bahkan seisi rumah. Dalam berkat nama saudara percaya, kasih Tuhan lebih dari segalanya. Katakan amin, amin, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan memperluas
kehidupan